Selamat Natal, puji Tuhan kita sudah bisa memuji Tuhan dan kita bersyukur. Tadi juga ayat-ayat yang dibacakan membawa kita kepada suasana memahami apa yang sebenarnya terjadi di zaman kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, hari ini tema kita tentang Natal membawa perubahan. Perubahan apa yang akan kita coba pahami? Oleh karena itu rekan-rekan kasih Tuhan, mari kita melihat lagi kebenaran firman Tuhan ini. Galatia 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan, mari kita memperhatikannya. Galatia 4 ayat 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan kasih Tuhan, betapa indah kebenaran firman Tuhan ini. Dari nas inilah kita akan melihat bahwa Natal itu bukanlah sekedar perayaan. Natal itu bukanlah sekedar sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah bahwa dia akan lahir ke dunia ini. Natal itu adalah membawa keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kamu selamat nanti di surga, tetapi bagaimana dengan kita selamat di dunia ini? Apa itu yang berubah di dalam diri kita? Apakah ketika kita menerima Yesus Kristus, lalu kita berubah menjadi kaya secara materi? Ada yang lebih daripada itu yang sedang diberitakan oleh Tuhan. Kalau hanya itu yang dicari mengikuti Yesus Kristus, sungguh hanya sia-sia saja. Karena tidak percaya pada Yesus Kristus pun kita bisa kaya. Percayalah, kalau itu yang mau kita cari. Tetapi hari ini ada berita yang indah, bahwa Natal itu membawa perubahan yang lebih daripada hanya sekedar kita berubah secara materi. Atau ada yang berpikir bahwa ketika menjadi orang Kristen maka dia tidak lagi mengalami permasalahan, karena dia berpikir bahwa Yesus Kristus katanya lebih kuat daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Maka saya harus mengikut yang lebih kuat supaya masalah-masalah saya bisa selesai. Saya tidak takut lagi kepada roh-roh yang lain begitu. Itu pun memang ada beberapa orang yang memulai kehidupannya percaya pada Yesus Kristus dari hal itu. Tetapi kalau sampai sekarang sudah sekian tahun dia mengikut Tuhan, masih itu terus yang dipegang oleh dia, bahwa mengikut Yesus Kristus itu adalah sekedar supaya dia bisa memiliki kekuatan yang lebih daripada roh-roh yang ada di dunia ini, itu adalah sungguh kasihan. Kalau itu terus menerus, tidak ada mengalami perubahan, tidak mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal itu adalah momentum perubahan. Momentum itu adalah suatu kesempatan yang begitu tidak akan mungkin terulang. Tetapi suatu perubahan itu sangat berarti sampai seumur hidup kita. Sampai kita menutup ajal kita pun, perubahan itu sangat penting. Perubahan apa itu? Apa kira-kira perubahan yang kita alami di dalam Natal? Pernahkah kita mengalami sesuatu perubahan di dalam Natal? Perubahan apa? Mari coba kita lihat. Pertama adalah perubahan status. Perubahan status yang sangat dinantikan. Dari sejak perjanjian lama, dia sudah memberitakan tentang bahwa akan ada perubahan status yang sangat penting sekali. Perubahan status apa itu? Coba kita melihat ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya
yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah ini yang berita Natal. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang belum menikah dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, rekan-rekanku, ada dua hal yang penting diperhatikan di sini. Kenapa hukum Taurat itu diberi gambaran di sini ya? Karena hukum Taurat itu di Perjanjian Lama posisinya adalah seperti kita masih belum dewasa. Karena hukum Taurat itu hanyalah sebagai perwalian untuk menuntun supaya kita mengerti seperti anak yang belum akil balik dikatakan di situ. Itu gambaran yang penting kita pahami. Kenapa tadi menggunakan kata belum akil balik? Artinya selama Yesus belum datang ke muka bumi ini, maka posisi kita adalah di bawah hukum Taurat. Orang dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat pada waktu itu. Tetapi siapa yang bisa melakukan hukum Taurat? Tidak bercacat celah. Secara manusia mungkin kita merasa kita tidak bercacat celah. Tetapi 10 hukum Taurat itu sungguhlah tidaklah gampang untuk dilakukan. Karena ada, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi yang dipikirkan pun itu masuk. Mengingini, itu pun sudah masuk kepada sesuatu yang salah di dalam hukum Taurat. Oleh karena itu, rekan-rekanku, selama Yesus Kristus belum datang ke dunia ini, maka kita berada dalam pengawasan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus lahir ke muka bumi ini, maka dia menebus orang-orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, menebus orang-orang yang sudah berdosa di dalam hukum Taurat. Bahkan lebih daripada itu, menebus orang-orang yang sudah lahir sebagai anak-anak daripada Adam dan Hawa, berstatus lahir sebagai orang berdosa. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita mengerti, kita pahami bahwa Yesus diutus ke muka bumi ini adalah menebus dosa. Tetapi lihat, menebus kadang-kala kita tidak melihat secara langsung perubahannya. Tetapi sebenarnya bagi orang tertentu yang sudah menerima Yesus Kristus, dia akan mengerti perbedaannya. Perbedaannya adalah bahwa di dalam hatinya ada kesadaran yang begitu dalam bahwa dia orang berdosa. Lalu kemudian dia mau datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika dia sudah mengaku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa dia orang berdosa dan dia tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa itu, maka di dalam hatinya lahir sebuah tangisan. Bukan tangisan sedih lagi, tapi tangisan terharu. Karena apa? Tuhan mau mengangkat beban dosanya itu. Itulah penebusan daripada Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus bisa merasakannya. Kalau rekan-rekanku yang belum percaya kepada Yesus Kristus mendengar ini, seakan biasa-biasa saja. Tetapi bagi siapa yang sudah merasakannya, dia akan mengerti betapa pentingnya hal itu. Tetapi lihatlah, itu adalah secara rohani yang kita alami. Tapi lihat ini yang disebut dengan perubahan yang tidak dimiliki oleh dunia ini juga. Apa itu? Supaya kita diterima menjadi anak. Apa pentingnya menjadi anak? Rekan-rekanku, kalau kita baca dalam Hosea 1 ayat 10, posisi untuk menjadi seorang anak itu sudah dinanti-nantikan dari sejak perjanjian lama. Mungkin kita berpikir, posisi menjadi anak itu apa pentingnya sih? Gitu. Mungkin ada di dunia ini yang merasa bahwa tidak ingin menjadi anak daripada satu keluarga, dari seorang ayah atau seorang ibu yang seperti sekarang ini kita miliki. Nah, seringkali perasaan itu membuat kita tidak merasa penting menjadi anak daripada Allah. Tetapi kali ini kau diberitakan satu berita yang indah sekali, bahwa rekan-rekanku, kita semua akan memiliki seorang Bapa yang baru. Bapa yang ini bukanlah Bapa yang seperti di dunia ini. Kalaupun ada orang tua kita, Bapa kita yang sudah baik di muka bumi ini, maka ini lebih baik daripada Bapa yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Lihat ini. Di dalam sejak perjanjian lama, status ingin menjadi anak itu adalah status yang sangat dirindukan. Hosea di dalam beritanya mengatakan, bangsa Israel akan menjadi sebanyak pasir di laut. Itu artinya terus bertambah, sehingga tidak dapat ditakar atau dihitung karena begitu banyaknya. Sekarang Allah berkata kepada mereka, kamu bukan umatku. Ya, pada waktu itu bangsa Israel itu melukai hati Tuhan, sehingga mereka berulang kali jatuh bangun di dalam kerohanian. Ketika mereka jatuh di dalam kerohanian, berdosa terhadap Tuhan, Tuhan memberikan mereka dijajah bangsa lain. Lalu kemudian ketika mereka mengalami pertobatan kepada Tuhan, Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan itu. Tetapi mereka tidak sadari bahwa penjajahan tersebut sesungguhnya adalah penjajahan dosa. Oleh karena itu sampai dikatakan, kamu bukan umatku. Lihat ini, koma. Dia hanya berhenti di situ. Tapi akan tiba saatnya berbicara tentang waktu. Iya di sini ada Allah
akan berkata kepada mereka, Akulah Allah yang hidup dan kamu anak-anakku. Akan tiba saatnya. Makanya tadi di ayat 4 di dalam Galatia yang kita baca dikatakan, tetapi setelah genap waktunya. Waktu kapan ini? Waktu yang sudah dinantikan dari perjanjian lama, yaitu akan tiba saatnya. Saatnya itu kapan? Yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh perjanjian lama. Sampai pada saat ini sebenarnya masih banyak orang yang menanti-nantikan. Sebenarnya sudah diberitakan dalam Alkitab bahwa telah genap waktunya. Itu kapan? Allah mengutus anaknya. Supaya apa? Supaya genap juga yang dikatakan oleh Hosea. Apa itu? Kamu anak-anakku. Oleh karena itu dikatakan di sini di ayat 5, supaya kita diterima menjadi anak. Rekan-rekan kasih Tuhan, betapa pentingnya menjadi seorang anak. Itulah yang sedang diberitakan daripada perjanjian lama sampai kepada Yesus datang. Semua orang masih hidup di dalam perhambaan. Itu yang dikatakan tadi dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Di dalam perhambaan, masih di dalam perbudakan. Tetapi kemudian ketika Yesus datang, setiap orang percaya kepada Dia, bahwa Dia Yesus itu adalah juru selamat, dia lepas daripada perhambaan. Dari perhambaan dosa, dia menjadi anak Allah. Rekan-rekan kasih Tuhan, apakah kita tahu bagaimana keadaan orang yang sebagai hamba, sebagai budak di dalam zaman dahulu? Seorang budak atau seorang hamba tidak punya hak. Seorang hamba itu memiliki keterikatan, kepatuhan. Dia hanya punya kewajiban. Mau dijual pun dia harganya berapa, itu adalah hak daripada si tuan. Tidak ubahnya seperti barang di pasar yang dijual. Itulah hamba. Tetapi begitu dia berubah menjadi anak, yang harus menerima ahli waris. Itulah tadi yang diberitakan di dalam Galatia 4 ini. Jadi betapa kita harus memaknai bahwa Natal itu adalah sebuah perubahan status. Yang tadinya budak, yang tadinya hamba menjadi anak. Karena berbicara tentang hamba, itu adalah berbicara relasi kerja. Ingat ini rekan-rekanku, ada 3 relasi yang mau saya beritahukan hari ini. Berbicara tentang hamba, itu berbicara relasi kerja. Relasi kerja berbicara tentang apakah kamu sudah lakukan apa yang saya minta. Kalau kamu lakukan, maka saya kasih kamu upah. Jadi orang-orang yang masih sampai saat ini merasa hamba, mengikut Tuhan, tetapi merasa dengan Tuhan itu adalah hitung-hitungan, masih dalam kelakuannya seperti hamba, seperti budak. Saya memuji Tuhan supaya saya dapat berkat daripada Tuhan. Saya memberi berkat kepada orang lain supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saya melakukan amal supaya saya dapat berkat. Saya berpuasa supaya dapat berkat. Tetapi anak bukan demikian. Itu adalah relasi keluarga. Saudara yang kasih Tuhan, tak apa pentingnya menjadi anak. Di dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hanya agama Kristenlah yang bisa memanggil Tuhannya sebagai Bapa. Hanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memanggil Tuhannya Bapa. Orang Kristen ini bisa Protestan, bisa juga Katolik di dalamnya. Memanggil Tuhan sebagai Bapa. Oleh karena itu, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus sendiri berkata, doa Bapa kami yang diajarkan. Ada Tuhan yang begitu besar, begitu ajaib, begitu berkuasa di muka bumi ini, kita memanggilnya Bapa. Indonesia, Bapak Ibu kasih Tuhan, agak sedikit membuat istilah Bapak ini terlalu biasa jadinya. Karena yang namanya laki-laki yang sudah menikah dipanggil Bapak, padahal belum tentu ada hubungan di situ keluarga. Terlalu jadi biasa. Kok di luar negeri tidak, Tuan panggilnya, atau Mister. Di Hong Kong juga begitu, Tuan. Tetapi Indonesia membuat istilah Bapak itu menjadi agak rancu, ya. Bapak yang tidak ada hubungan pun pokoknya dia sudah menikah dipanggil Bapak begitu. Padahal sebenarnya istilah Bapak itu enggak sesuatu yang gampang, enggak sesuatu yang murahan. Istilah Bapak itu adalah istilah yang sangat penting. Karena berbicara tentang Bapak, itu berarti ada satu ikatan, satu relasi, satu hubungan yang begitu dekat. Bayangkan itu seorang yang punya kuasa kita panggil Bapak, yang menjadi presiden. Siapa presiden? Di Tiongkok ada Xi Jinping, ya. Jadi di Indonesia ada Jokowi. Di Amerika sekarang ada terpilih Joe Biden, ya. Mereka yang menjadi presiden, menjadi bapak kita. Itu mereka belum ada apa-apanya. Karena mereka, napas mereka adalah di tangan Bapa yang lebih tinggi lagi.
yaitu Tuhan. Siapa yang paling kaya? Ya, di Hong Kong saya tahu ada yang paling kaya, kasih nggak saya. Di Indonesia juga ada orang yang paling kaya. Di dunia ini orang paling kaya. Tetapi mereka belum ada apa-apanya. Karena ada yang paling kaya daripada itu, yaitu Tuhan Yesus yang paling kaya daripada itu. Tapi dia datang ke dunia menjadi seperti seorang miskin, lahir di kandang binatang, ya. Padahal dia pemilik dunia ini. Bukan hanya pemilik dunia ini, pemilik nafas yang kita miliki. Nafas ini adalah daripada Tuhan yang datang ke dunia ini. Dia menjadikan dirinya seperti tidak punya apa-apa. Dia harus lahir di kandang binatang. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Sang Penguasa ini datang ke dunia untuk apa? Untuk membuat kita bisa memanggil Dia Bapa. Memanggil Dia Bapa supaya kita menjadi anak. Bagaimana seorang anak di dalam kehidupan ini? Siapa yang lebih mempedulikan anak ini? Sekolah, makan atau tidak makan? Siapa yang lebih mempedulikan? Orang tuanya. Bapa di sini bukan hanya berbicara seorang pribadi Bapa, tetapi karena Tuhan itu adalah digambarkan seperti Bapa. Dia mewakili daripada kehidupan orang tua, di mana orang tua ada Bapa, ada ibunya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak pernah merasakan kasih sayang seperti anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya. Banyak sekali yang masih hidup di dalam keadaan tidak memahami itu. Oleh karena itu, ketika berita ini disampaikan, sebenarnya seandainya Hosea hidup di zaman itu, dia sangat bersuka cita. Seandainya orang-orang yang hidup masih di dalam perjanjian lama itu ada ketika Yesus datang, mereka sangat bersuka cita. Karena apa? Di saat itulah mereka mengerti bahwa memang inilah saatnya perubahan status itu. Hamba menjadi anak. Lalu apa arti daripada seorang anak lagi? Yang kedua adalah selain kita bisa memanggil Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib, begitu berkuasa di muka bumi sebagai Bapa, kita juga menjadi yang kedua itu adalah ahli waris. Anaklah yang menjadi ahli waris. Karena anak itu memang berhak untuk mendapatkan warisan. Tetapi warisan itu bukanlah warisan juga yang kita tuntut-tuntut. Karena siapa? Siapa yang memikirkan kita punya warisan? Orang tua kan. Lalu kenapa orang tua yang bekerja untuk mendatangkan warisan, kita yang menuntut-nuntut? Itu adalah model hamba yang tidak tahu diri. Karena anak itu dia menikmati bersama dengan orang tuanya selagi orang tuanya ada. Tetapi seringkali orang berpikir seperti anak sulung. Anak sulung itu dia bersama-sama dengan orang tuanya. Tetapi walaupun dia bersama orang tuanya, tidak merasa sukacita bersama dengan orang tuanya. Dia masih memiliki mental apa? Mental hamba yang terus masih dimilikinya. Karena dia merasa bahwa dia harus bekerja. Dia tidak berpikir bahwa dia harus menikmati juga kasih sayang Tuhan. Karena ada banyak orang yang sudah mengaku sebagai Kristen, tetapi dia masih hidup di dalam perhambaan. Dia tidak merasakan hidup seperti seorang anak. Susah sedikit, sudah seakan Tuhan tidak baik bagi dia. Dia ditipu orang lain. Dia sudah berasa bahwa dunia ini sudah akan berakhir. Hai rekan-rekanku, Bapa lebih peduli. Saya saja sebagai seorang gembala, ketika ada jemaat yang susah, saya susah. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, rekan-rekanku juga menjadi orang tua. Anak-anakmu bagaimana kamu perlakukan? Maka lihatlah, Allah kita adalah Allah yang baik. Kalau ada orang tua yang jahat, ya bisa jadi dia tidak senang dengan anaknya. Tetapi rekan-rekanku, saya tahu kalian orang tua yang baik. Seharusnya kita juga memaknai Tuhan dengan baik. Jangan sebagai anak kita merasa hamba, seperti seorang anak yang bekerja di perusahaan orang tuanya. Ketika dia bekerja di perusahaan orang tuanya, dia mengikuti semua aturan-aturan. Itu baik. Tetapi jangan sampai di rumah pun ketika bertemu dengan bapaknya, dia bersikap seperti seorang karyawan dengan bos atau majikannya. Saya pernah membaca di koran bahwa ada orang tua yang memberikan harta kekayaannya kepada kucingnya, kepada anjingnya, padahal dia punya anak. Mungkin anaknya mengecewakan dia. Tetapi itu adalah orang tua yang mungkin keadaan relasinya tidak baik. Lalu sekarang Pak Batiar, apa yang dimaksudkan warisan di sini? Apakah karena saya sudah menjadi anaknya Bapa di surga, ya, pemilik dunia ini, lalu saya dapat warisan apa? Warisan yang paling pertama adalah yang sudah dikatakan tadi, kata menebus.
kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, maka kita bukanlah menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita masuk neraka kalau Yesus tidak datang ke dunia ini. Itulah pentingnya sebuah Natal. Natal adalah membawa perubahan yang tadinya kita dari hamba menjadi anak. Anak itu memiliki banyak arti. Bisa memanggil Bapa kepada Tuhan yang begitu berkuasa. Dunia ini tidak ada agama satupun yang bisa memanggil Tuhannya sebagai Bapa. Hanya Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang lahir di saat Natal. Lalu kemudian menjadi ahli waris. Ahli waris apa? Yang tadinya harusnya masuk neraka karena sudah menjadi musuh Allah, sudah berontak kepada Allah. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa adalah orang yang berdosa itu. Tapi di dalam Natal keadaan itu berubah. Yang tadinya harusnya menjadi hamba dosa menjadi anak Allah. Dua hal yang berbeda. Hamba dosa itu pasti masuk neraka. Tetapi anak Allah, karena dia adalah anak daripada Allah, pemilik kerajaan surga, maka dia harus masuk surga karena itulah warisannya. Itu warisan yang paling mulia yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Diberikan oleh Allah melalui Natal. Datang ke dunia ini. Dan nanti di kayu salib dia menggenapinya. Dengan mati di kayu salib supaya kita jangan mati di dalam neraka. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Natal dan Paskah itu satu kesatuan. Sebab Paskah tidak akan ada kalau tidak ada kelahiran di dalam Natal. Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa indahnya kita, betapa berbahagianya kita seharusnya. Saya adalah anak. Bapak Ibu, maukah kita berkata saat ini bahwa saya adalah anak? Walaupun kita mungkin sudah berumur tua, tetapi kita tetap bisa mengatakan anak. Kenapa? Karena Allah itu adalah yang paling tua daripada semua yang ada di muka bumi ini. Sebab muka bumi ini saja adalah diciptakan oleh Dia. Oleh karena itu, kalau kita dipanggil anak oleh yang paling tua di muka bumi ini, yang paling kaya di muka bumi ini, yang paling berkuasa di muka bumi ini, bukankah itu suatu kebanggaan, suatu sukacita? Sehingga ketika susah pun mengingat itu lagi. Ada satu pujian dulu, papa saya suka itu. Kala hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Wow. Kala hatiku sedih dan susah. Hidup ini pasti ada masa-masa di mana kita menghadapi susah. Mungkin kita merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Merasa kekurangan di tengah-tengah ada banyak kebutuhan yang mendesak. Tetapi satu penghiburan yang indah adalah ketika menjadi anak, kita menjadi ahli waris. Ada warisan yang begitu mulia, surga. Surga yang katanya jalannya saja dari emas. Bayangin, emas itu jadi injak-injakan di sana. Karena begitu indahnya surga itu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, itu kita terima. Kita menjadi anak adalah pada saat apa? Pada saat Natal. Tanpa Natal tidak ada perubahan. Dari hamba menjadi anak. Itu harus diingat. Tanpa orang mengerti Natal, maka dia tidak mengerti bahwa dia adalah selamanya menjadi hamba di muka bumi ini. Hamba itu tidak pernah menjadi ahli waris kerajaan surga. Tidak pernah. Hanya anak. Oleh karena itulah berita Natal adalah berita joy to the world. Suatu sukacita kepada dunia. Tetapi ada orang tertentu yang tidak senang dengan Natal. Kenapa mereka tidak senang dengan Natal? Karena mereka tidak mengerti, tidak memahami apa itu Natal. Mereka tetap menjadi hamba di muka bumi ini. Mereka tidak mau menjadi anak. Rekan-rekan kasih Tuhan, betapa seharusnya bersukacitanya hidup itu. Makanya katakan joy to the world. Itulah sukacita bagi dunia ini. Bahwa kita yang tadinya hamba diangkat menjadi anak. Saya sangat bangga sekali kalau ada orang tua yang bisa menggambarkan kasih kepada anaknya, sehingga anaknya bisa memahami Tuhan seperti apa. Tetapi kadang-kala ada juga yang salah memahami, karena dia sudah merasakan kebaikan daripada orang tuanya, dia merasa tidak perlu lagi kebaikan daripada Bapa rohaninya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, saya sendiri senang disebut sebagai anak-anak Allah, karena menjadi anak-anak Allah itu berbicara tentang relasi yang indah. Betapa indahnya relasi itu. Itu membuat saya menjadi memiliki pengharapan dalam hidup ini. Karena saya memiliki Bapa rohani, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapa yang sungguh mulia,
Bapa yang tidak hanya berkata mengasihiku, tetapi yang memberikan nyawanya untukku. Bapa yang tidak hanya melihat dari jauh, peduli dari jauh, tetapi yang hadir menghibur hati di kala susah, lebih daripada harta dunia ini. Rekan-rekan kekasih Tuhan, Natal adalah perubahan dari hamba menjadi anak. Oleh karena itu seharusnya kalau kita menyadari kita adalah anak-anak daripada Allah, disitulah ada satu sukacita yang besar, betul. Rekan-rekan kekasih Tuhan, kita punya jalan tol seharusnya, tetapi kita masuk ke jalan-jalan yang bukan jalan tol. Kita langsung punya hubungan sebenarnya dengan Bapa, tetapi kita seringkali memikirkan Bapa-Bapa yang ada di dunia ini, Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Kita lupa bahwa kita adalah anak daripada Allah. Jangan sampai kita masih hidup sebagai hamba, hitung-hitungan dengan Tuhannya. Kita semuanya bukanlah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita adalah seperti seorang anak, ingin membalas kebaikan orang tua kita. Itulah sebenarnya kekristenan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan bukan lagi untuk hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi bagaimana membalas kebaikan. Itu lebih menekankan, lebih daripada orang yang hitung-hitungan. Kenapa orang Kristen itu beribadah lebih setia kepada Tuhan? Harusnya adalah karena dia punya mental membalas kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, dia masih di dalam hamba. Itu gampang sekali melihat. Kenapa? Karena hamba itu bekerja hitung-hitungan. Besok masih ada kok. Kan dulu kan saya sudah ibadah berapa kali. Hari ini nggak apa-apa lah. Besok masih ada kok. Itu hamba. Itu hamba. Seringkali kita nggak sadar. Itu hamba. Tetapi kalau dia anak, dia bagaimana seorang anak ingin bertemu dengan orang tuanya. Seperti anak digambarkan dalam iklan-iklan itu, dia menunggu orang tuanya pulang dari kerjaan. Begitu orang tuanya datang, wah, dia senang sekali. Anjing saja bisa begitu, rekan-rekanku. Anjing kami, kalau saya datang begitu atau Bu Livia datang, itu dia senang sekali. Ekornya goyang-goyang, bahkan dia loncat-loncat begitu ya. Dia santun langsung meloncat begitu kakinya ke badan saya begitu. Saking senangnya. Jangan sampai kita manusia kalah dengan hewan. Rekan-rekanku, ini penting sekali. Saya tidak akan berhenti sampai di situ. Kita akan melihat lagi bahwa perubahan apa saja. Pertama tadi saya katakan bahwa Natal membawa perubahan status anak yang sangat dinantikan dari sejak perjanjian lama. Poin yang kedua yang mau kita bahas adalah Natal membawa perubahan apa? Natal menjadi titik awal ke status selanjutnya. Tanpa Natal maka tidak ada status yang selanjutnya. Status apa yang selanjutnya? Rekan-rekanku, ini penting sekali. Galatia 4 dari ayat 5 kita melihat bahwa ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Itu menjadi titik poin. Menjadi anak dulu. Lalu kemudian Yohanes 15 ayat 15 itu satu hal yang penting lagi. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Ini Yohanes 15 ayat 15. Setelah murid-murid itu bersama dengan Yesus menegaskan, aku tidak menyebut kamu hamba. So, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Apa yang dimaksud? Begitu kita mendengar firman Tuhan, hanya anaklah yang mau mendengar firman Tuhan. Dan lebih daripada anak adalah relasi selanjutnya adalah sahabat. Relasi emosi namanya sahabat ini. Saya mencoba membaca relasi emosi atau bahasa lainnya adalah ikatan batin. Ada seorang anak tapi nggak memiliki ikatan batin, hanya sebagai ikatan keluarga saja. Tetapi ini yang kedua adalah relasi emosi yang memiliki kata lain ikatan batin. Kapan itu terjadi? Kalau sudah kita bisa pernah menjadi anak. Tidak pernah akan menjadi sahabat Allah kalau tidak menjadi anak-anak Allah. Itu poin yang pertama. Lihat ini Yohanes yang ke-15 rekan-rekan. Karena berita keselamatan itu, berita Yesus datang, berita Natal itu di kitab-kitab awal. Tetapi kemudian setelah perjalanan, setelah kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Karena apa? Karena Tuhan memberitahukan apa yang diperbuatnya kepada kita. Firman Tuhan ini sebenarnya firman Tuhan yang di 2020 saya gumulkan, tetapi selama 1 tahun saya coba hidupi, baru saya beritahukan kepada kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Rekan-rekanku, hanya sahabatlah yang diberitahukan segala sesuatu. Bukankah kita pingin Tuhan paling tidak
kita mengerti hal-hal yang sudah diberitakan melalui firman Tuhan. Dikatakan di sini, sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, yaitu disampaikan kepada kita. Saya merasakan kasih ikatan batin dengan seorang ibu, karena ibu saya sangat dekat dengan saya. Bahkan masalah-masalah yang dirasakannya, dia mau cerita kepada saya. Ketika saya mengerti perasaannya, saya ikut bersedih ketika dia sedih. Saya ikut bergumul untuk menangani apa yang disedihkannya, apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi saya merasa senang di situ ketika dilibatkan. Rekan-rekanku, menjadi sahabat adalah sesuatu yang dilibatkan. Menjadi anak itu hanya status keluarga. Tetapi lebih daripada itu, kita ingin menjadi sahabat-sahabat daripada Allah. Bayangkan menjadi sahabat, itu betapa indahnya. Saya tidak tahu berapa orang yang menjadi sahabat kita dalam hidup ini. Kadang-kala saya sendiri kalau mau menghitung siapa sahabatku, banyak teman, banyak kenalan, banyak keluarga, ada jemaat, tetapi siapa yang menjadi sahabat? Coba tanyakan dalam hati kita masing-masing, siapa sahabatmu? Itu pertanyaan dalam hidup saya, siapa sahabatku? Hari ini kita diberitahukan bahwa ada satu pribadi yang mau menjadi sahabat. Lihat ini, bukan kita meminta dia menjadi sahabat. Dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena banyak orang yang menjadi anak tapi dia tidak menjadi sahabat. Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kalau bisa pasangan kita menjadi sahabat seperti saya bersahabat dengan Bolivia begitu, maka itu betapa indahnya. Kalau ada anak kita perlakukan seperti sahabat, itu betapa indahnya anak itu. Ini Tuhan loh yang mau menjadikan kita sahabat. Apakah itu bukan tidak sesuatu yang berarti bagi kita? Saya tidak tahu betapa kita merasa seorang sahabat. Mungkin karena kita nggak punya sahabat, mungkin makanya kita kadang-kala tidak merasakan betapa pentingnya sahabat. Tetapi hari ini, katakan dalam hati kita masing-masing, aku bersyukur Tuhan menjadikanku sahabat. Aku mau merasakan bagaimana seorang sahabat itu ya Tuhan. Berikan aku kepekaan. Berikan aku kepekaan. Karena seringkali, bukannya Tuhan tidak mau menjadi sahabat, tetapi kita yang seringkali tidak peka bahwa kita sahabat Tuhan. Kalau kita memang sudah pernah bertobat loh ya, jangan juga terbalik ya. Kalau kita belum pernah bertobat, kalau kita belum pernah menjadi anak, kalau kita belum pernah menerima Yesus Kristus, kapan menjadi anak? Kalau kita menerima Yesus Kristus. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesembahan hidup kita, maka kita menjadi anak. Nah, ketika kita menjadi anak, maka waktu terus berjalan seperti murid-murid ini. Tapi apakah kita menyadarinya? Bahwa kamu adalah sahabat Tuhan, ingin bertemu dengan sahabatmu di saat libur. Apakah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu menjadi beban? Kalau menjadi beban, itu bukanlah sahabat, itu adalah musuh. Rekan-rekan kasih Tuhan, Natal membawa perubahan. Kita tidak menjadi hamba, tetapi menjadi anak dan menjadi sahabat. Anak yang memiliki persahabatan dengan Tuhan. Itu kata yang sederhana. Anak yang memiliki persahabatan dengan Bapaknya, yaitu Tuhan kita. Hanya sekedar anak banyak orang Kristen, tetapi memiliki persahabatan seperti yang Yohanes. Hanya Yohanes menekankan ini. Karena Yohanes mengerti tentang persahabatan. Yohanes inilah yang mau bersandar pada Tuhan. Itu menyatakan kedekatan dengan Tuhan. Rekan-rekan, pernahkah seorang anak mau lagi bersandar kepada kita? Itulah menyatakan kedekatan yang begitu dalam. Seringkali seakan ada jarak-jarak. Seringkali orang beragama ada jarak-jarak dengan Tuhannya. Tetapi kita bukanlah seperti itu. Natal adalah dia datang menghilangkan jarak itu. Dia datang ke dunia. Tidak ada lagi jarak di sana. Dan dia kata Immanuel, kata Immanuel, kata imanen atau begitu dekat. Itu kata imanen, makanya Immanuel. Begitu dekat sampai tidak bisa dipisahkan. Itu kata imanen. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, ingatlah ini, Natal membawa perubahan. Itu yang mau diberitakan bagi kita. Kiranya kita semuanya bisa merasakan bahwa kita menjadi anak. Kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa.
dan sebagai anak kita adalah ahli waris. Jangan hanya memikirkan warisan di muka bumi ini, mikirkanlah warisan di surga. Makanya katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang kedua, biarlah kita sebagai anak yang memiliki relasi persahabatan dengan Tuhan, mengerti Tuhan. Hati kita memiliki kepekaan dengan Tuhan. Kapan itu kepekaan itu bisa jadi? Kalau kita seringkali merenungkan firman-Nya, merenungkan isi hatinya, berdoa kepada Dia, dan mengambil saat teduh. Sejenak kita menenangkan diri, membiarkan pikiran kita dibenahi oleh Tuhan. Kalau sudah pernah menjadi anak, biarlah kita semakin merasakan kedekatan sebagai anak dengan Tuhan, dan sampai kepada poin bahwa kita adalah sahabat, anak yang memiliki persahabatan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar anak. Kalau kita mau hanya hidup sekedar saja di muka bumi ini, betapa ironisnya hidup ini. Saya rindu jemaat-jemaatku adalah jemaat-jemaat yang mengerti kedalaman relasi dengan Tuhan. Maka kita akan memaknai betapa nikmatnya, betapa indahnya menjadi anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.